Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, pemirsa dan rekan-rekan semuanya, pecinta tanaman hias ya, dimanapun berada. Nah teman-teman, hari ini saya akan melakukan perbanyakan tuk anggrek ya teman-teman ya. Dan kemarin waktu saya lihat-lihat yaitu masih ada beberapa keki ya, atau anggrek yang tumbuh di batang induk ya, yang hari ini akan saya perbanyak dan akan kita repotting. Nah, nanti kita akan cari ya. Kemarin itu ada di sana teman-teman. Coba kita akan berkeliling dan kita lihat ya teman-teman. Ternyata anggrek-anggrek yang kita tempel di kayu ini memang lebih sehat ya teman-teman, dibanding dengan anggrek-anggrek yang kita tanam di pot ya teman-teman. Ya bagus juga sih kita menanam dalam pot itu, tapi untuk metode yang baru saya coba ini, ternyata anggrek ini kalau kita tempel di kayu akarnya itu bisa terlihat ya teman-teman, dan kita bisa melihatnya perkembangan setiap harinya. Selain itu anggrek itu bisa menjadi tinggi-tinggi batangnya dan jumbo gitu. Juga pertumbuhan tunas-tunas mudanya itu lebih cepat dan lebih banyak teman-teman ya. Dan akar-akar itu tentunya kan dia memiliki tugas ya teman-teman ya, untuk mencari nutrisi atau sari-sari makanan di udara. Nah, jadi anggrek-anggrek yang berada di kayu ini ternyata pertumbuhannya lebih cepat. Seperti ini ya teman-teman akarnya. Nah, jadi akarnya itu tidak berada di dalam media, melainkan akar-akar ini merambat di batang kayu yang menjadi medianya ya teman-teman ya. Dan batangnya ini teman-teman besar sekali, dan ini kemarin baru aku tempel ya teman-teman, tapi saat sekarang itu sudah keluar spik yang sangat panjang, bahkan ini keluar 3 cabang ya, calon bunga ya teman-teman. Nah jadi seperti ini, dan akarnya sangat banyak sekali di luar, dan tentunya dia akan juga mendapatkan sari makanan di udara itu lebih banyak juga, artinya lebih leluasa dan bebas gitu ya teman-teman ya. Nah jadi contohnya ini adalah blue pasa ya teman-teman, yang kemarin itu aku taruh di pot kecil-kecil gitu teman-teman. Nah setelah aku repotting, aku pindahkan di tempel di kayu ini, ternyata anggrek ini pesat sekali pertumbuhannya, dan akarnya itu sangat banyak sekali. Dan ini teman-teman sudah keluar ya spiknya, ini tiga tangkai ya teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi makin kesini itu saya makin terobsesi anggrek-anggrek ini saya tempel di kayu. Nah juga keuntungannya bila kita tempel di kayu itu, air yang penyiraman itu langsung turun ke bawah ya teman-teman ya. Jadi kita menyiram itu langsung airnya itu turun dan terkuras ke bawah, sehingga poros ya teman-teman ya. Tapi untuk kayu itu tidak seporos seperti arang ya teman-teman. Kalau arang itu langsung habis ya, ibaratnya tanpa sisa gitu ya teman-teman. Tapi kalau kayu itu masih menyerap air, dan akar dari anggrek ini merasa sudah adaptasi ya, karena memang
habitat anggrek itu berada di hutan dan kebanyakan itu menempel di kayu, jadi tidak merasa asing atau tidak mendapatkan media dari benda asing gitu ya teman-teman ya. Nah seperti ini banyak banget teman-teman, seperti ini ya. Jadi setelah saya amati beberapa saat ya, beberapa bulan, anggrek-anggrek yang kita tempel di kayu ini pertumbuhannya akan lebih bagus gitu ya. Saya bandingkan waktu itu saya masih menggunakan media pot dan juga media tanamnya itu arang. Nah ini saya juga coba teman-teman, ini ada anggrek bulan ya. Anggrek bulan ini sudah pasca berbunga dan bunganya sudah rontok. Nah sekarang itu dia sudah hidup teman-teman ya. Biasanya kalau kita membeli anggrek dari nursery atau kios bunga itu medianya memakai moss putih ya teman-teman, tapi kalau moss hitam itu masih lebih baik ya, masih bisa tahan lama jangka waktunya. Tapi kalau moss putih ini sifatnya adalah sangat menyerap air, dan bagi pemula itu sangat suka menyerap tanamannya itu, utamanya anggrek ya, sehingga akar-akar anggrek yang berada di moss itu suka membusuk ya teman-teman ya, sehingga setelah berbunga dan pasca berbunga itu banyak yang mati. Nah ini teman-teman untuk pertolongan anggrek yang demikian itu, anggrek bulan pun saya tempel di kayu ini teman-teman ya. Nah kita tempel dan akarnya itu sekarang sudah sangat banyak sekali teman-teman ini, dan bahkan kemarin berbunga, sekarang itu sudah keluar lagi knopnya seperti ini ya teman-teman. Jadi anggrek yang kita tempel di batangan kayu ini, walaupun jenis dari anggrek bulan ini bisa beradaptasi dan bahkan bagus juga apa namanya itu tahan ya teman-teman, bahkan tahan di kondisi full sun, full rain. Nah seperti ini teman-teman, dan ini bahkan akan berbunga lagi. Nah teman-teman, dan yuk kita akan lihat ya teman-teman ya, tanaman anggrek yang sudah muncul kaki-kakinya. Nanti kita akan repotting dan akan kita tempel di kayu. Nah seperti ini teman-teman akarnya ya, akarnya itu banyak sekali, dan waktu kita menyiram akar anggrek ini airnya itu langsung terkuras ya, langsung turun ke bawah ya teman-teman. Jadi anggrek ini tidak khawatir kalau terjadi pembusukan. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini, dan anggrek-anggrek ini bisa bertahan lama, bahkan akan terus berkembang dan pembungaannya juga cepat. Nah satu lagi teman-teman, ini adalah anggrek bulan ya. Nah ini kan berada di panas matahari. Hari ini di tempat aku sudah sekitar jam 11 ya teman-teman, jadi tidak apa-apa ini berada di bawah paranet ya teman-teman. Nah ini teman-teman, kemarin itu anggrek bulan ini berbunga sangat cantik sekali teman-teman. Anggreknya ini anggrek bulan yang trotol. Nah setelah itu kita repotting ya teman-teman, karena berada di soft pot dan medianya itu pakai moss putih. Kita repotting dan kita tempel di kayu, dan saat sekarang ini pertumbuhannya bagus sekali teman-teman. Bahkan untuk akarnya, nah bisa dilihat kan teman-teman, jadi seperti ini. Dan nanti itu untuk sabut kelapa kokopitnya ini akan tertutup oleh akar-akar anggrek. Coba kita balik ya teman-teman ya. Nah ini kemarin berbunga ya teman-teman ini ya. Nah ini, dan sekarang itu akarnya keluar seperti ini sampai ke atas ya. Dan anggrek bulan ini pun ternyata setelah kita tempel di media kayu ini, dia bisa beradaptasi dengan segala cuaca.
baik di hujan maupun di panas matahari. Dan tumbuh bagus loh teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman pemula yang seperti saya jangan takut ya untuk melakukan repotting tanaman-tanaman anggrek ke media baru. Insya Allah di media baru bila mana kita tepat untuk menempel dan menanamnya akan menjadi tanaman anggrek yang bagus. Nah, seperti ini. Jadi semuanya saja aku tempel di kayu karena faktornya adalah itu tadi teman-teman, lebih aman ya teman-teman ya. Dan ini juga teman-teman ada anggrek bulan. Nah, ini sudah rontok ya teman-teman, dan ini sudah mulai kenop lagi teman-teman. Nah, ini juga aku tempel di kayu ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau ini adalah contoh dari keki ya teman-teman, yang dulunya itu juga aku repotting dari induknya dan sekarang itu sudah dewasa, ini sudah waktunya berbunga. Nah, ini semuanya adalah keki ya dulunya teman-teman, yang aku potong dulu masih kecil sekali. Ini dulu juga dari keki dan aku tempel di kayu teman-teman. Dan sekarang ini sudah mulai besar. Ini pun juga sudah waktunya berbunga. Termasuk ini ya teman-teman. Nah, ini masih agak kecil, tapi yang ini sudah mulai keluar sepiknya. Nah, jadi demikian ya teman-teman cara perbanyakan dari keki, dan nantinya juga menjadi tumbuh jadi anggrek-anggrek yang rimbun-rimbun. Nah, ini akarnya ya teman-teman. Jadi seperti ini dulu juga keki ya teman-teman. Oke, jadi kita akan cari ya teman-teman ya keki yang nanti juga akan kita aplikasikan atau kita praktekkan bagaimana untuk menempel anggrek keki ini di batangan-batangan kayu ya. Oke, kita cari yuk. Nah teman-teman, kita akan cari ya kekinya. Nah, ini teman-teman, kita potong aja di sini. Nanti akan kita tempel. Nah, ini lagi teman-teman. Nah, jadi pokoknya sudah keluar akar seperti ini. Nanti kita langsung bisa tempelkan ya di kayu ya teman-teman. Ada lagi teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, ini juga sudah keluar. Coba kita ambil. Nah, ini teman-teman ya. Nah, oke, kita akan cari lagi teman-teman. Nah, ini teman-teman, kayunya ini sudah dibungkus ya oleh akar-akar anggrek. Ini kayu teman-teman ya, fosil, dan ini sudah ada. Coba kita akan potong ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini sudah dapat beberapa. Coba kita akan cari lagi teman-teman. Ini teman-teman ya, ada lagi. Coba kita akan ambil. Nah, ini kita akan dapat beberapa dari kaki ini yang nanti bisa kita tempel. Demikian teman-teman ya cara untuk pengembangan anggrek. Jadi jangan takut teman-teman, kita ambil kaki-kaki ini dan akan kita tanam ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita dapat beberapa ini ya. Di sebelah sana sebenarnya banyak, tapi cukup
ini saja akan kita tempel di kayu. Nanti teman-teman juga bisa tahu caranya gitu ya teman-teman ya. Kita menggunakan potongan-potongan kayu kering, enggak apa-apa, tidak usah di pohon. Jadi nantinya juga akan jadi anggrek-anggrek yang hidup seperti ini. Ini sebetulnya juga ini, tapi enggak apa-apa, cukup ini saja teman-teman. Oke, akan kita siapkan dulu untuk medianya dan batang kayunya ya. Nah teman-teman, untuk kita tetap menggunakan pot ya, bisa pot seperti ini, bisa pot seperti ini, dan batang kayunya itu bisa yang besar ini, bisa yang kecil, pokoknya seadanya yang tersedia di rumah dari teman-teman sekalian ya. Dan juga kita bisa menggunakan kawat kecil, benang, bahkan saya memiliki dari kokopit ini ya yang ditampar ya teman-teman, karena ini nanti lama-lama juga akan tertutup oleh akar-akar anggrek ini ya. Oke teman-teman, kita akan praktekkan satu untuk kita tempel ya teman-teman ya. Kita tempel demikian ya, dan teman-teman mungkin memiliki kokopit ya atau sabut kelapa gitu teman-teman, yang bisa kita tempel di kayu ini untuk membantu pengakaran biar lebih apa ya namanya, menyimpan air ya, karena ini masih sangat muda ya teman-teman. Ini terus kita tumbus di sini biar ada untuk media yang membantu untuk penyerapan dari air. Ini teman-teman bisa, kalau misalnya memiliki kaki banyak dan pot atau batangan kayu ini cukup sedikit, nanti bisa ditempel 2, 3, bahkan 4 ya, nggak apa-apa. Nah caranya demikian teman-teman, ini kita ikatkan saja ya secara melingkar. Nah seperti ini, mungkin bagi teman-teman juga tidak asing, barangkali untuk teman-teman pemula yang seperti saya ini memang banyak sharing ya, kadang-kadang takut, kadang-kadang betul enggak gitu ya. Jadi kita langsung tempelkan aja demikian ya teman-teman, dan nanti akarnya ini lama-lama akan keluar teman-teman dengan sendirinya, dan akar-akar ini nanti akan berluasa untuk mencari sari-sari makanan. Nah, jadi tidak tenggelam, berada di dalam media, jadi biar berluasa lebih bebas, lebih banyak mendapatkan sari-sari makanan. Terus sampai habis untuk tamaran dari sabut kelapa ini, dan bisa sisanya itu kita lilitkan aja ya teman-teman di sini. Bisa juga ditali, bahkan bisa juga dipaku atau ditulis. Nah demikian saja. Nah teman-teman, ini bisa dikasih kawat ya, dan bisa di gantungkan, tapi juga bisa menggunakan pot yang seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Juga bisa. Sekali lagi ini masih jadi seperti masih jadi satu, dan kita coba akan tempelkan di kayu yang agak besar ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini kita tempel, dan juga kita tambahkan kokopit ya teman-teman. Kita tambahkan aja di luar nggak apa-apa, seperti ini dikit saja sebagai media ya di sini. Nah seperti ini teman-teman, dan kita ikatkan juga dengan tamparan ini.
Jadi saya memiliki anggrek yang saat sekarang ini lumayan cukup banyak ya teman-teman. Berawal dari anggrek itu hanya 1-2 gitu aja teman-teman, tidak beli banyak, dan aku rawat. Setelah anggrek-anggrek itu tumbuh bagus dan juga tumbuh kaki-kaki. Nah, kakinya itu saya potong teman-teman, saya perbanyak ya dengan cara repotting seperti ini. Dan sekarang itu sudah cukup banyak ya teman-teman, bahkan dari hasil repotting, hasil dari perbanyakan dari kaki-kaki ini sudah ribuan, sudah banyak ya teman-teman. Jadi kita itu kebanyakan anggrek dengan cara ekonomis ya. Jadi tidak semuanya kita beli ya teman-teman. Jadi gini aja gitu ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Untuk medianya ini kita bisa menggunakan arang ya, hanya untuk mengganjal ini. Kita memiliki arang teman-teman. Nah kita coba yang satu ini ya teman-teman. Nah ini ada arang ya teman-teman, bisa kita kasih di sela-selanya dari batangan kayu ini, hanya sebagai pengganjal saja teman-teman. Jadi nanti akar anggrek yang keluar sampai di luar arena dari batangan kayu ini sampai di arang ini pun juga akan semakin bagus ya teman-teman. Gini saja sudah cukup, asalkan kayunya ini medianya ini maksudnya tidak banyak bergoyang gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa terus berada di tempatnya. Jadi arangnya ini saya pecah ya teman-teman, kecil-kecil sehingga bisa masuk di sela-sela antara media tadi. Nah jadilah seperti ini teman-teman. Nah kalau sudah seperti ini, anggrek ini insya Allah akan bertahan hidup ya teman-teman. Dan kayu ini sifatnya tidak seperti arang, bila kita melakukan penyiraman itu langsung boros atau langsung habis. Tapi kayu ini masih memiliki fungsi untuk menyerap air, sehingga anggrek-anggrek ini walau baru kita tanam sekalipun kita bisa menyiramnya 1 sampai 3 hari ya, 2-3 hari itu masih bertahan teman-teman. Karena selain ini ada kokopit ya, juga kayu ini sifatnya adalah dingin ya, sehingga anggrek ini masih betah dan bisa bertahan. Apalagi anggrek bego seperti ini, cukup seperti ini. Nah, ini masih ada 2 ya teman-teman ya. Coba akan kita tempel di kayu ini teman-teman. Nah kayu ini ya. Ya kita akan tempel anggrek yang terakhir ya. Ini ada juga batang kaki. Nanti kita akan pantau, akan kita lihat perkembangannya. Nanti ya teman-teman ya, kita lilitkan saja. Tapi teman-teman ini kalau takut lepas bisa juga kita bilas atau kita palsu ya teman-teman. Kita masukkan di sini dan kita akan tambahkan arang ya teman-teman. Arangnya itu kecil-kecil teman-teman, seperti ini, karena ini berada di sela-sela antara
merambat ya di kokopit ini, dan kokopit ini bila mana terkena siraman air juga poros ya teman-teman. Nah ini nanti akarnya akan keluar ya dari kanan kiri dari kayu ini. Oke teman-teman, dan demikianlah ya sudah kita tempel di kayu ini. Teman-teman bisa menggunakan pot kecil, bisa yang tanduk seperti ini, dan bisa juga seperti ini. Nah teman-teman, agar supaya anggrek ini lebih cepat tumbuh dan juga lebih cepat untuk lebih rimbun, teman-teman bisa menambahkan B1 ya, B1. Dan untuk hari-hari bila mana teman-teman memasak nasi ya, itu pasti kita mencuci air cucian beras itu bagus sekali teman-teman ya, untuk dibutuhkan untuk nutrisi dari anggrek-anggrek yang baru kita tanam ya, kita sungai. Dan juga teman-teman bisa menggunakan ini teman-teman, rendaman kulit bawang putih dan bawang merah, kita rendam 1 malam, kita saring ya teman-teman, dan airnya bisa kita semprotkan. Nah juga ada lagi teman-teman yang menggunakan cangkang telur, tapi terlebih dulu dihaluskan atau ditumbuk ya teman-teman, atau juga bisa diremas-remas itu aja dan direndam dalam airnya itu bisa kita gunakan. Dan banyak loh seperti lidah buaya itu juga berkhasiat sangat bagus untuk kesuburan anggrek. Nah demikian ya teman-teman caranya untuk memperbanyak anggrek kita. Jadi kita tidak harus beli gitu ya teman-teman. Anggrek kita itu kalau bagus, hidupnya subur, akan tumbuh kaki-kaki yang bisa kita repotting, kita potong, perbanyak jadi seperti ini. Nah selamat mencoba teman-teman. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu, dan jangan lupa teman-teman ya untuk selalu dukung channel aku dengan cara klik share, komen, dan subscribe, juga aktifkan notifikasi tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.